Bahayanya membaca la ilaha illallah jika tak tahu ilmunya. Pertanyaan: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Kiai, kami mau bertanya, apakah benar bahwa orang-orang kafir dan orang-orang jahat pelaku maksiat, jika pada akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka ia akan masuk ke dalam surga? Atas jawabannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqad rawal imam Abu Dawud an Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Wa rawal Imam Al-Bukhari an Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu bi khawatimiha. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa amal perbuatan manusia itu tergantung pada akhir hayatnya. Apakah husnul khatimah, akhir hayat yang baik, ataukah su'ul khatimah, akhir hayat yang buruk? Sebagaimana keterangan hadis sahih riwayat Imam Bukhari an Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu an, telah diriwayatkan dari Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, innamal a'malu bi khawatimiha. Innamal a'malu, sesungguhnya hanyalah beberapa amal, bi khawatimiha, yaitu tergantung pada akhir hayatnya amal, akhir pungkasannya amal. Rawahul Bukhari, telah meriwayatkanhu pada hadis Al-Bukhari oleh Imam Bukhari. Jadi manusia itu digantungkan pada akhir hayatnya, akhir hembusan nafasnya. Apakah dia husnul khotimah ataukah su'ul khotimah? Ada orang yang masa hidupnya kelihatannya baik, kelihatannya mungkin dia riya, pamer, tidak ikhlas, sehingga akhir hayatnya su'ul khotimah, naudzubillah min dzalik. Ada orang yang kelihatannya buruk, kelihatannya masa-masa hidupnya, tetapi akhir hayatnya dia mendapatkan ma'unah, pertolongan dari Allah, sehingga dia taubat dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oleh sebab itu, ketika manusia kebetulan diberi anugerah berupa kebaikan, maka tidak boleh mengklaim bahwa dirinya adalah orang baik dan pasti akan masuk surga. Tidak boleh seperti itu, karena dia tidak tahu akhir hayatnya akan seperti apa. Misalnya ada orang yang sudah memeluk agama Islam, akan tetapi ia sangat jahat, ahli maksiat, kemudian akhir hayatnya bertaubat dan membaca la ilaha illallah, maka ia husnul khatimah dan akan masuk surga. Dasarnya adalah hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud dari Mu'adz bin Jabal an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannata. Man bermula siapa saja kana yang ada akhiru kalamihi, oleh akhir ucapannya man, akhir perkataannya dia man, la ilaha illallah,
dakhulal jannata, maka akan masuk oleh dia al jannata, ke dalam surga. Rawahu Abu Dawud. Adapun bagi orang kafir yang belum memeluk agama Islam, maka tidak cukup hanya mengucapkan kalimat tauhid saja. Tidak cukup hanya mengucapkan la ilaha illallah tanpa mengucapkan Muhammadur Rasulullah. Sebab jika tanpa mengucapkan syahadat Rasul, maka ia belum menjadi orang Islam. Karena syarat memeluk agama Islam itu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu syahadat tauhid dan sekaligus syahadat Rasul. Bahkan harus ada kalimat asyhadu, asyhadu, saya bersaksi. Ini kalau orang kafir. Kalau orangnya sudah Islam tetapi berlaku jahat, berlaku maksiat, akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, kemudian meninggal, maka dakhulul jannah, dia masuk surga. Akan tetapi kalau orang kafir tidak cukup hanya mengucapkan la ilaha illallah, dia harus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Peringatan khusus bagi orang yang sudah memeluk agama Islam. Hendaklah mengetahui tata cara membaca kalimat tauhid, atau disebut kalimatul ikhlas, atau bacaan tahlil, yaitu bacaan la ilaha illallah. Harus tahu tata caranya, ya, dengan baik dan benar. Karena jika salah membacanya, maka bisa berakibat sangat fatal. Bahkan bisa menjadi kafir murtad dan akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai meniru Raja Fir'aun. Jangan sampai seperti Raja Fir'aun yang berusaha membaca kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah, menjelang akhir hayatnya, menjelang ajalnya yang menjemput. Akan tetapi mulutnya Fir'aun disumbat oleh malaikat Jibril, sehingga yang diucapkan oleh Fir'aun justru kalimat pengingkaran. Jadi Fir'aun ingin berusaha membaca la ilaha illallah, tetapi saat membaca la ilaha mandek, berhenti. Mulutnya disumbat oleh malaikat Jibril. Maknanya la ilaha artinya tidak ada Tuhan. Nah, maka Fir'aun tambah kafir. Inilah maka kita harus berhati-hati. Karena di dalam kalimatul ikhlas itu terdiri dari 2 hal. Kalimatul ikhlas itu apa? Yaitu kalimatul tauhid atau disebut juga tahlil. Bacaannya la ilaha illallah. Itu disebut kalimatul ikhlas atau kalimatul tauhid. Di dalamnya ada 2 hal yang harus kita ketahui, yang harus kita perhatikan, yaitu pertama nafi, dan yang kedua isbat. Nafi itu peniadaan, kemudian isbat penetapan. Yang pertama kalimatun nafi adalah kalimat yang menyatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Kedua kalimatul isbat. Jadi kalimatul isbat adalah kalimat yang menyatakan bahwa hanya Allah lah yang menjadi Tuhan, atau Allah adalah Tuhannya para Tuhan yang disembah semua makhluk. Perhatikan di dalam layar video. Yang pertama la ilaha disebut kalimatun nafi, kalimat peniadaan, artinya tidak ada Tuhan. Tatkala membaca la ilaha dalam hati kita Allah, 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 ya. Itu caranya. Karena yang dihitung adalah hati kita. Agar jaga-jaga, sebagai jaga-jaga kalau seandainya kita baca la ilaha kemudian mati, kemudian hati kita tidak mengucapkan Allah, 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 bahaya, sangat bahaya. Karena artinya tidak ada Tuhan. Inilah tata caranya. Kemudian kalimat yang kedua illallah, kalimatul itsbat, kalimat penetapan yang artinya selain Allah. Jadi sekali lagi, tatkala mengucapkan la ilaha, dalam hati kita mengucapkan Allah, 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 Allah. Kemudian lanjutkan lisan illallah. La ilaha illallah
La ilaha illallah. Jadi seperti itulah tata caranya. Mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.